Karena emang isinya tuh kebanyakan budak-budaknya doi dari Kalimantan. Masih tetap berjuang. Banyak yang kurang beres ya. Banyak ya. Dan yang ngebawa mereka juga kan orang-orang Inggris sama Skotlandia ya. Bukan dibawa sama orang Belanda yang secara historis. Kita bahas yang ringan-ringan dulu. Biasanya kan bahas krisis ekonomi, krisis iklim, apalagi pemilu negara-negara, perang simpanse. Berat-berat, Jir. Ya, walaupun yang perang simpanse itu lebih berat dinahan malunya sih. Ya intinya sekarang kita cooling down dulu lah. Kita bahas yang ringan dulu nih. Dan kebetulan belakangan ini banyak yang nge-DM gua yang minta bahas wilayah ini. Cocos Islands. Banyak yang penasaran nih, kenapa kepulauan ini masuknya ke teritorinya Australia? Padahal di dalamnya tuh lebih banyak orang Melayunya. Penghuninya mayoritas orang Melayu. Terus jaraknya juga katanya sih lebih dekat ke Indonesia daripada ke Australia. Bisa gitu ya. Yaudah kalau gitu, langsung aja kita bahas Cocos Islands, Kepulauan Cocos, wilayah Australia yang malah dihuni sama etnis dan suku dari Indonesia. Di Learning by Googling. Kepulauan Cocos ini seingat gue dulu tuh sempat ramai jadi pembicaraan di Indonesia di sekitar tahun 2012-2013an gitu. Waktu itu Indonesia tuh ngajuin protes karena militer Amerika ngedirin pangkalan militer di pulau itu. Kalau menurut Tempo, Amerika sama Australia diduga mereka nih make pangkalan militer mereka di Pulau Cocos buat ngawasin Indonesia. Kenapa bisa ngawasin Indonesia? Soalnya emang kalau kita lihat di peta, wilayah Kepulauan Cocos ini tuh emang lebih dekat ke daratan Indonesia daripada Australia. Tuh, lihat aja tuh. Nggak perlu diukur juga kelihatan kan jaraknya lebih dekat ke Indonesia ya. Dan selain itu dari segi identitas budayanya juga, sebenarnya Kepulauan Cocos ini tuh lebih mirip sama Indonesia. Tapi ya balik lagi, Indonesia waktu itu cuma bisa protes aja nih. Karena secara resminya Kepulauan Cocos ini, atau dikenal juga dengan nama Kepulauan Kiling ini, mereka ini adalah eksternal teritoriesnya Australia. Wilayah luarnya Australia yang terletak di Samudra Hindia. Jadi ya emang punyanya Australia ini, walaupun secara letak dia ini lebih dekat ke Indonesia daripada ke daratan utama Australia. Bahasa utama yang dipakai sama masyarakatnya juga bahasa Melayu lagi, sesuai sama mayoritas penghuninya yang kebanyakan orang Melayu. Ya pokoknya secara kultur dan letak, Kepulauan Cocos ini tuh cenderung Indonesia banget lah. Tapi walaupun gitu, tetap secara resminya mereka ini wilayahnya Australia. Punyanya Australia. Kenapa bisa gitu? Buat tahu kenapanya, kita harus lihat sejarahnya Cocos Island nih. Jadi kalau menurut Britannica, Kepulauan Cocos atau Kepulauan Kiling ini dia nih dibagi jadi dua. Pulau Kiling Utara sama Kepulauan Kiling Selatan. Yang utara, dia di utara nih cuma sendiri doang nih, cuma satu pulau aja. Nah, baru yang selatan ini terdiri dari 26 pulau-pulau kecil. Jadi ya totalnya ada 27 pulau lah di Kepulauan Kiling ini. Satu di utara, 26 di selatan. Nah, kalau menurut website Cocos Kiling Islands, kepulauan ini tuh ditemuin di tahun 1609 sama William Kiling. William Kiling sendiri, dia ini kapten laut Inggris yang waktu itu lagi kerja sama East India Company, perusahaan dagang Inggris di Asia. Awal-awal dia bisa nemuin kepulauan ini tuh jadi suatu hari di tahun 1609 tadi, William Kiling waktu itu abis dagang di Pulau Jawa, dan dia mau berlayar pulang. Nah, ketika dia berlayar pulang inilah, di situ William Kiling dari kejauhan ngelihat satu wilayah kepulauan yang kayaknya tuh belum pernah terjamah. Dan ya udah, dia mutusin buat nyoba mampir ke situ dulu lah. Dan wilayah inilah yang kemudian dikenal sebagai Kepulauan Cocos, yang waktu itu masih belum berpenghuni sama sekali. Dan sejak dia mendarat di sana itulah, kepulauan ini jadi dikenal dengan nama Kepulauan Kiling. Diambil dari nama si kapten penemunya. Ya walaupun sebenarnya di sini Kapten Kiling ini bener-bener cuma mampir doang, nggak menetap di sana dia. Tapi tetap nama dia yang dipakai buat namain kepulauan ini. Terus dari situ sampai berabad-abad setelahnya, Kepulauan Kiling ini ya tetap jadi wilayah nggak berpenghuni. Sampai akhirnya di tahun 1805, ada hidrografer dari Inggris yang namanya James Horsburgh yang datang ke sana dan metain letak-letak pulau di kepulauan ini. Nah, di pemetaannya inilah dia namain kepulauan ini dengan nama Cocos Kiling Islands. Kalau nama Kilingnya tadi kan udah jelas ya, diambil dari nama kapten Inggris yang pertama kali ke sana. Nah, kalau nama Cocosnya ini tuh diambil karena banyak banget pohon kelapa waktu itu di sana. Makanya jadinya sekarang wilayah ini tuh ada yang nyebutnya Kepulauan Kiling, Kepulauan Cocos, Kepulauan Kiling Cocos. Ya bebas, bener semua itu. If you love Southeast Asia and miss the experiences of or never visited a traditional Malay village, the culture, people and language, don't worry. We have authentic Malaysian culture right here in Australia. Tapi tetap ya, abis pemetaan itu, Kepulauan Cocos ini masih nggak berpenghuni. Sampai akhirnya kalau menurut Park Australia, di tahun 1826, datanglah Alexander Hare bareng rombongannya.
Dan mereka lah yang jadi penghuni pertama wilayah Cocos ini. Jadi waktu itu awalnya mereka datang ke Kepulauan Cocos ini tuh buat manen kelapanya. Soalnya kelapa di sana emang melimpah banget kan. Berasa sayang jadi kalau dianggurin. Jadi ya udah, sama Alexander Hare and the Gang ini kelapa di sana tuh diambilin buat dijualin lagi. Oh iya, Alexander Hare ini dia juga punya julukan Raja Putih dari Kalimantan. Kenapa dijulukin gitu? Karena sebelum datang ke Kepulauan Cocos, Alexander Hare nih sempat ngeksploitasi beberapa hasil alam Kalimantan buat dijual. Terutama waktu itu yang ada di wilayah Banjarmasin. Jadi dipercaya abis dia diusir dari Hindia Belanda, Alexander Hare waktu itu langsung tuh berlayar dan menetap di Kepulauan Cocos. Di situ dia juga ngebawa budak-budaknya dan haremnya juga. Ngebawa para wanita penghibur dari Kalimantan ke Kepulauan Cocos. Makanya gara-gara itu, Kepulauan Cocos ini dari awal dia berpenghuni, itu tuh langsung banyak orang kitanya. Karena emang isinya tuh kebanyakan budak-budaknya doi dari Kalimantan. Terus, masih menurut website resmi Cocos Killing Islands, disebut setahun setelah Hare dan rombongannya nyampe di Kepulauan Cocos, John Clarence Ross, pedagang dari Skotlandia, juga ikutan menetap di sana. Dan pas pindah ke wilayah Cocos ini, Clarence Ross di sini juga ngebawa keluarganya sama para pekerjanya yang dia bawa dari Melayu. Dibawa buat manen dan ngolah kelapa-kelapa di sana. Dan ternyata gara-gara kedatangan Clarence Ross ini jadi muncul konflik kekuasaan nih di Cocos nih. Jadi sejak Clarence Ross datang, Alexander Hare sama Clarence Ross mereka nih jadi berantem terus nih. Jadi ada gesekan-gesekan konflik yang berkaitan sama pembagian panen kelapa mereka. Ditambah lagi waktu itu kondisi keuangan Hare nih lagi terus menurun nih, jadi lebih sensi lah dia di sini. Ribut terus sampai akhirnya Hare mutusin buat balik lagi ke Hindia Belanda. Dan ya udah, dari situ jadinya Kepulauan Cocos ini diambil alih sepenuhnya sama keluarga Clarence Ross. Ini kelakuan ya emang ya. Ngerebutin tanah yang sebenarnya bukan punya mereka berdua juga loh. Aduh, boleh dulu. The museum's a great place to explore. It tells the history of the first arrivals here and the history behind the Clunies-Ross dynasty, which started with John Clunies-Ross arriving here and building a copra and shipping empire. Nah, setelah ngambil alih Kepulauan Cocos, kalau menurut the British Empire, keluarga Clarence Ross nih bener-bener ngebuat Kepulauan Cocos jadi perusahaan yang nguntungin banget. Mereka ngeproduksi kelapa, minyak kelapa, sampai kopra. Kopra tuh apa ya? Kopra tuh kayak daging kelapa yang dikeringin gitu lah. Terus produk-produknya ini sama mereka dijual-jualin tuh ke Pulau Jawa, yang di zaman itu pastinya masih banyak orang Belandanya. Dan yang menarik nih, transaksi di Kepulauan Cocos sendiri waktu itu tuh mereka tuh pakai mata uang Cocos Rupiah, yang cuma bisa dipakai di toko perusahaan Clarence Ross doang. Jadi para pekerja di sana tuh mereka digajinya dibayarnya juga pakai mata uang Cocos Rupiah ini. Mereka digajinya pakai mata uang perusahaan kan ini berarti. Jadi kalau mereka mau beli-beli kebutuhan apapun, belinya cuma bisa di toko perusahaannya. Jadi ya muter di perusahaannya doang ini berarti duitnya nih bisa dibilang. Jadi ya intinya keluarga Clarence Ross nih bener-bener nguasain Kepulauan Cocos waktu itu. Bahkan sampai 150 tahun berikutnya. Tetap tuh mereka penguasa utama di sana. Terus kalau menurut New World Encyclopedia, di tahun 1857, kerajaan Inggris sempat tuh nganeksasi Kepulauan Cocos. Kepulauan Cocos nih sempat diakuin sebagai punyanya Inggris. Kenapa diakuin gitu? Soalnya kerajaan Inggris waktu itu berasumsi kalau aset yang dimiliki sama keluarga Clarence Ross nih adalah punyanya East India Company. Jadi ya otomatis punyanya kerajaan juga. Padahal kan bukan ya. Padahal dari awal Clarence Ross nyampe di Cocos Island sampai dia bikin perusahaan ya semuanya tuh modal dia sendiri. Tahu-tahu datang tuh kerajaan Inggris tuh main ngeklaim aja. Edan ya Inggris ya. Ini kan jatuhnya rakyatnya sendiri loh. Tetap dihantam loh. Bahkan nih di tahun 1867, administrasi Cocos Killing Islands tuh sempat dipindahin sama kerajaan Inggris ke Strait Settlement. Bareng wilayah-wilayah lain kayak Penang, Malaka, sama Singapura. Tapi walaupun udah diklaim jadi asetnya Inggris secara administratif, tapi Clarence Ross nih tetap berkuasa atas perusahaan mereka. Jadi ya tetap bisa ngejalanin perusahaannya lah mereka. Sampai akhirnya di tahun 1886, di situ Ratu Victoria ngasih Kepulauan Cocos Killing ini ke keluarga Clarence Ross lagi. Buat selama-lamanya. Ini kan kocak juga ya. Dia yang ngerebut nih, tapi seolah-olah dia yang baik hati dengan ngasih wilayahnya lagi. Aduh. Inggris. Dan waktu itu, Kepulauan Cocos di bawah kuasa keluarga Clarence Ross ini nih jadi contoh negara mikro di abad ke-19. Negara kecil, penduduknya dikit, dan dikuasain sama satu keluarga. Ireland's history is all displayed at the local museum.
including these busts of the Clunies-Ross dynasty, the family who established the island in the early 1800s. Terus waktu masuk ke era Perang Dunia I, kalau menurut Central Intelligence Agency, disebut waktu itu Cocos Islands nih jadi tempat persinggahan buat kapal-kapal Angkatan Laut Inggris yang lagi perang di Samudra Pasifik. Terus kepulauan ini juga sempat diserang nih sama negara-negara musuhnya Inggris waktu Perang Dunia I sama II. Sampai akhirnya di tahun 1955, Inggris di situ ngubah status kepulauan Cocos lagi nih. Diubah sama mereka jadi bagian dari Australia. Dan dari situlah secara resmi nama kepulauan Cocos ini adalah Cocos Keeling Islands. Penulisannya tuh Cocos dalam kurung Keeling terus baru tuh Islands. Penulisan resminya begitu. Tapi waktu itu awalnya walaupun udah jadi bagian dari Australia, keluarga Clunies-Ross nih masih berkuasa di sana ya. Sampai akhirnya di tahun 1978 baru tuh Australia ngebeli semua tanah yang dimiliki sama keluarga Clunies-Ross. Bener-bener tuh di situ, semua tanah yang dikelola sama Clunies-Ross dibeli sama Australia seharga 6,25 juta US dollar. Dan dengan itu berarti keluarga Clunies-Ross nih udah nggak berkuasa apa-apa lagi ya di Kepulauan Cocos. Sepenuhnya udah jadi milik Australia kan. Tapi bener sih ini Australia caranya sih, dibeli bukan main klaim aja. Terus kalau menurut websitenya pemerintah Australia, yang unik dari Kepulauan Cocos ini dari segi pemerintahan, mereka tuh nggak punya pemerintahan tingkat negara bagian. Jadi mereka wali kota yang gitu-gitu tuh mereka nggak punya. Pemerintahan mereka dikelola langsung sama Departemen Infrastruktur, Transportasi, Pembangunan Wilayah dan Kota Australia. Jadi yang megang mereka tuh langsung dari pusat tuh. Tapi walaupun begitu, yang unik lagi nih, walaupun Kepulauan Cocos ini bagian dari Australia, tapi mereka tetap punya bendera mereka sendiri. Bendera yang ngegambarin identitas dan sejarah mereka. Benderanya tuh gini, ada bulan sabit sama bintang-bintang sebagai simbol agama Islam, sama ada gambar pohon kelapa yang jadi identitas sejarah mereka. Kalau penduduk di sana banyak nggak? Nah ini, kalau menurut sensusnya pemerintah Australia, populasi penduduk Kepulauan Cocos tuh di tahun 2021 ada 593 orang. Dan dari total penduduk itu, nggak ada satupun yang diidentifikasi sebagai penduduk pribumi Australia atau aborigin. Nggak ada itu. Semuanya pendatang dan mayoritasnya tuh orang Melayu. Terus di sensus itu juga disebut kalau 61,2% dari total populasi di sana tuh menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama mereka. Cuma 19,1% tuh yang bahasa utamanya bahasa Inggris. Terus yang sisa 3,5%-nya itu pakai bahasa lain tuh. Ada bahasa Spanyol, bahasa-bahasa Austronesia, sampai bahasa Afrika juga. Dan karena kebanyakan orang di Cocos Islands ini adalah orang Melayu, jadi agama mayoritas di sana juga agama Islam. 65,6% populasinya tuh beragama Islam. Makanya tadi di benderanya kan ada bulan bintangnya kan. Dan buat budayanya sendiri, budaya yang ada di masyarakat Kepulauan Cocos ini juga campuran nih. Campuran dari budaya Melayu sama budaya Australia. Kalau jaraknya lebih dekat ke Indonesia dan kebanyakan Melayu, kenapa nggak masuk Indonesia aja? Ya ini kan sebenarnya nggak sesimpel itu ya, buat nentuin wilayah ini mau masuk ke negara mana. Nggak gitu. Nggak sesimpel jarak yang dekat sama budaya yang mirip doang. Karena kalau kita balik ke sejarahnya tadi, kebanyakan orang-orang Melayu di Kepulauan Cocos itu kan keturunan budak-budak yang dibawa ke sana buat kerja kan. Dan yang ngebawa mereka juga kan orang-orang Inggris sama Skotlandia ya. Bukan dibawa sama orang Belanda yang secara historis lebih dekat sama Indonesia. Jadi ya secara historis Cocos Islands ini emang cenderung beda sama Indonesia ya. Mereka lebih ke Inggris kan. Beda sama sejarah Indonesia yang lebih dekat sama Belanda. Makanya waktu Indonesia merdeka juga, Cocos Islands kan nggak ikutan gabung kan. Soalnya Indonesia tuh dikuasainnya sama Belanda, sementara Kepulauan Cocos mereka tuh dikuasainnya sama Inggris. That stems from back, our ancestors. There was a big Muslim influence, and it kind of infused the religion along with the Australian way of life. We're just another small Australian community. Terus kalau menurut Commonwealth Chamber of Commerce, di tahun 1984 sempat diadain juga referendum buat nentuin status orang-orang Melayu Cocos di bawah pengawasan PBB. Di referendum itu, di bawah pedoman Komite Dekolonisasi PBB, penduduk Kepulauan Cocos nih dikasih 3 pilihan. Mau kemerdekaan penuh, asosiasi bebas, atau integrasi sama Australia. Dan sebanyak 87%-nya milih gabung sama Australia. Jadi ya udah, sampai sekarang Cocos Islands ini masih jadi bagian dari Australia. Jadi kalau lu bertanya-tanya nih, kenapa mereka join sama Australia padahal secara kultur sama jarak tuh lebih dekat ke Indonesia? Ya jawaban yang paling pastinya karena mereka maunya begitu. According to all accounts, the islanders favor integration, not independence. And so in 1984, in a UN-sponsored vote, the Cocos Malays charted a new course.
Oh iya, terakhir nih, penduduk Pulau Kokos ini kan kayak yang kita bahas tadi, mereka ini kan punya latar belakang budaya yang beda banget ya, kalau dibandingin sama orang-orang kulit putih keturunan Eropa yang sekarang jadi mayoritas di Australia. Sama penduduk asli Australinya sama orang-orang aborigine juga mereka beda kan. Nah, karena punya identitas yang beda dan jumlahnya nggak sebanyak dua kelompok lainnya, nggak sebanyak bule-bule dan bahkan aboriginnya, gara-gara itu jadinya orang-orang Kokos ini tuh jadi sering terlupakan. Jadi sering termarginalisasi nih mereka nih. Akhirnya ya gara-gara ini suara mereka pun jadi jarang banget terwakili. Dan gara-gara ini makanya kalau menurut The Conversation, di tahun 2018, orang-orang Kokos tuh sempat memperjuangkan identitas mereka yang beda biar dapat status orang asli. Iya, jadi orang-orang Kokos ini tuh waktu itu memperjuangkan biar mereka bisa dapat status yang sama kayak orang-orang aborigin yang udah resmi dinyatakan sebagai penduduk asli Australia. Alhamdulillah. Tidaknya banyak berjuang bersama ya. Masih tetap berjuang. Banyak yang kurang beres ya. Banyak ya. Dan masih menurut The Conversation, disebut ada beberapa alasan juga nih yang bisa memperkuat klaim orang Kokos buat diakui sebagai orang asli. Alasan yang pertama, karena fakta bahwa Pulau Kokos nih sebelumnya nggak berpenghuni. Dan walaupun status mereka waktu awal sampai itu budak, tapi ya orang-orang Melayu inilah yang tetap jadi kelompok budaya pertama yang tinggal dan menetap di Pulau Kokos. Dan sejak mereka tinggal di sana, orang-orang Kokos ini kan terus mempertahankan tradisi unik mereka ya, yang masih ada sampai sekarang. Dan ini bikin keaslian mereka tuh terus bertahan sampai sekarang juga. Dan ya untungnya perjuangan mereka ini nggak sia-sia, karena di tahun 2019, orang-orang Melayu Kokos nih akhirnya juga diakui sebagai penduduk asli Australia. Sama kayak orang aborigin. Ini ada yang pernah kesana mungkin ke Kepulauan Kokos. Gue jadi penasaran sih sejujurnya. Pengen nyoba gue jadinya. Memang kekhawatiran saya sekarang semua pelajaran, semua pekerjaan yang belum boleh berkembang, belum banyak berkembang di Pulau Kokos, mesti banyak pengaruh daripada orang luar. Oke, sekian dari minggu kali ini tentang Kepulauan Kokos. Kepulauan yang sebenarnya secara jarak sama budaya tuh lebih dekat sama Indonesia ya. Tapi malah jadi punyanya Australia. Kalau lu ada basically gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.